Kamu penggemar berat Korea? Pasti sering dong nonton drama Korea dan lihat tempat-tempat indahnya. Kamu pastinya jadinya pengen liburan ke Korea kan? Ketemu dengan opa-opa ganteng? Tapi guys, apa jadinya kalau kamu liburan ke tempat wisata di Korea tapi bukan di Korea Selatan melainkan di Korea Utara? Mungkin kamu akan bergidik ngeri kalau mendengar negara yang dipimpin Kim Jong-un itu kan? Negara yang dikenal memiliki sistem hukum yang super ketat dan diktator guys. Eits, tapi jangan salah guys. Sebenarnya Korea Utara juga memiliki berbagai tempat wisata yang tak kalah menarik dari Korea Selatan loh. Yuk simak videonya, tempat wisata di Korea Utara yang menarik untuk dikunjungi. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasimu agar bersama kita berbagi info menarik lainnya yang ada di dunia. Joseon Tower. Guys, sebelum memasuki Korea Utara, kamu harus mengerti beberapa hal penting yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satu yang tak boleh dilakukan adalah berpergian sendiri. Kamu harus selalu bersama tour leader atau pemandu wisata. Dengan begini, kamu akan aman dari awal tour hingga akhir tour. Kan gak mau pas asik-asiknya liburan, malah keok. Nah, setiap agen perjalanan pasti menawarkan paket wisata menakjubkan yang di dalamnya juga tercakup Joseon Tower. Joseon Tower termasuk tempat yang harus kamu kunjungi kalau ke Korea Utara guys. Karena tower ini adalah kebanggaan orang Korea Utara loh. Seperti namanya, tower ini adalah simbol ideologi politik Joseon yang diperkenalkan oleh Kim Il-sung. Pada tahun 1982, menara ini selesai dibangun sebagai pertanda ulang tahun Kim Il-sung yang ke-70. Saat ini, menara yang memiliki tinggi hingga mencapai 170 meter menjadi main attraction bagi pelancong yang datang. Saat kamu kesini, naiklah ke puncak dan nikmati indahnya suasana Pyongyang yang lengang. Kumsusan Palace of the Sun. Kumsusan Palace of the Sun adalah sebuah bangunan megah yang terdapat di pinggiran kota Pyongyang. Bangunan ini awalnya dibangun oleh Kim Il-sung untuk dirinya dan juga sang anak Kim Jong-il pada tahun 1976. Namun saat Kim Il-sung meninggal dunia pada tahun 1994, bangunan ini berubah fungsi sebagai mausoleum. Kim Jong-il merombak lagi seluruh bangunan hingga tampak lebih megah dan bisa mengungguli mausoleum terkenal dunia yaitu Taj Mahal. Guys, jika kamu datang ke tempat ini, yang bisa kita nikmati adalah arsitektur indahnya. Tapi sayangnya tempat ini tidak buka setiap hari untuk warga umum atau wisatawan asing. Jadi saat ada pengumuman pembukaan, seluruh rakyat Korea Utara akan berduyung-duyung datang untuk memberikan persembahan pada presiden abadinya. Tapi ke Korea Utara tanpa berfoto di depan Istana Matahari ini rasanya kurang afdol loh guys. Nah, gimana? Tertarik nggak? Victorious War Museum. Dibangun pada tahun 1953, Victorious War Museum telah banyak menyedot pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Dalam setahun, ada sekitar 700.000 wisatawan yang datang dan menikmati koleksi benda bersejarah di museum yang terletak di pusat kota Pyongyang ini. Di tempat ini, kamu akan menyaksikan banyak sekali kendaraan perang dan juga senjata yang dahulu pernah digunakan oleh tentara Korea Utara. Tenang saja guys, tempat ini terbuka untuk umum kok. Namun, kamu yang berasal dari luar negeri wajib menggunakan jasa guide lokal. Nah, di dalam museum, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor atau dianggap menghina Korea Utara ya guys. Karena jika itu terjadi, kamu akan dijebloskan ke penjara hingga dihukum mati loh. Ih, serem banget. Itulah mengapa berwisata di Korea Utara butuh kesabaran ekstra dalam mematuhi segala peraturannya. Perlu kesiapan mental yang kuat juga nih guys. DMZ, Korean Demilitarized Zone. Jika wisata di kota seperti Pyongyang kurang membuat kamu merasa tertantang, coba kunjungi DMZ. DMZ merupakan batas negara yang dibuat setelah Perang Korea usai.
Batas ini membagi semenanjung Korea menjadi dua sama besar melalui 38 panel penjagaan yang ketat. Daerah ini dikenal sangat panas karena berisi tentara yang menjaga kedua negara dengan super ketat. Memang lebih panas dari terik matahari ya guys. Suasana di DMZ ini sangat sunyi guys. Tidak boleh ada keributan di sana. Karena jika ada bunyi sedikit saja, bisa terjadi adu tembak loh guys. DMZ sudah selayaknya medan perang yang sedang mengalami gencatan senjata. Meski sangat tegang dan mengerikan, tempat ini bisa digunakan untuk pilihan wisata yang mendebarkan. Jangan khawatir, ada souvenir yang bisa kamu bawa pulang sebagai tanda telah mengunjungi DMZ. Kalau kamu mengaku seorang pemberani, patut dicoba deh berkunjung ke DMZ ini. The Street Circus. Setelah merasakan ketegangan yang mengerikan, saatnya nih kamu merasakan hiburan yang sesungguhnya guys. Pyongyang memiliki sebuah atraksi sirkus yang sangat hebat loh. Setiap malam pengunjung akan dihibur dengan atraksi penari yang sangat elastik bergelantungan di atas tali. Kamu juga bisa menyaksikan hewan-hewan lucu dan buas melakukan gerakan lucu sesuai perintah pawangnya. Namun, jika menyaksikan sirkus tetap harus hati-hati ya guys. Karena kadang-kadang Kim Jong-un mendadak datang dan ikut nimbrung begitu saja. Namun, jangan khawatir, karena biasanya saat sang presiden ingin lihat sirkus, seluruh isi bangunan akan ditutup. Jadilah Kim Jong-un jadi penonton VVIP. Arch of Triumph. Arch of Triumph Pyongyang adalah sebuah bangunan triumphal arch sebesar kedua di dunia setelah Monumento a la Revolution di Meksiko. Bangunan megah yang terletak di sebelah utara Pyongyang ini digunakan sebagai penanda kekuatan Korea Utara saat melawan Jepang di tahun 1925 sampai 1945. Kala itu Jepang terus menggempur semenanjung Korea. Namun, kekuatan dari Kim Il-sung sebagai jenderal perang merontokkan seluruh pasukan Jepang. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 60 meter dan lebar mencapai 50 meter. Terdapat 25.500 batu granit yang melapisi bangunan indah ini. Angka 25.500 diambil karena memiliki arti sebagai jumlah hari peringatan 70 tahun Kim Il-sung. Di setiap 27 meter tinggi bangunan terdapat motif bunga azalea. Selain itu, di bangunan yang memiliki banyak ruangan ini juga terukir lagu himne untuk penghormatan terhadap Jenderal Kim Il-sung. Guys, kalau kesini lebih baik datang saat malam hari ya, karena akan nampak indah dengan cahayanya yang memendar. Museum Koryo. Museum Koryo adalah sebuah museum yang menyimpan banyak sekali artefak dari kerajaan Koryo. Nama Korea sebenarnya sebuah turunan dari kata Koryo. Di museum ini, kamu akan menyaksikan bagaimana kehidupan rakyat Korea kuno di zaman dahulu sebelum ada gempuran budaya K-pop tentunya. Saat ini, Museum Koryo terletak di dalam kampus besar di Korea Utara. Ada ribuan benda peninggalan yang sangat berharga di sini. Jika kamu sedang trip ke Korea Utara, museum ini adalah tujuan yang sangat tepat. Karena disinilah sejarah Korea dimulai hingga akhirnya terpecah dua dan saling bermusuhan. Sebagian besar wisatawan yang akan ke Korea Utara biasanya melalui Beijing, Cina. Perwakilan Korea Utara di sana akan memberikan izin masuk yang biasanya cuma berlaku 10 hari. Di waktu yang cukup lama itu, kamu bisa menggunakan jasa paket wisata yang akan memberikan kenyamanan dan juga keamanan. Korea Utara bukanlah negara yang umum dijadikan tujuan wisata. Namun, jika kamu ingin sesuatu yang beda, sediakan uang sekitar 20 juta rupiah untuk tur 10 hari. Well, ternyata di Korea Utara masih ada objek wisatanya kan guys? Ya, meski penuh batasan dan harus ekstra hati-hati sih. Tapi setidaknya di negara ini tak hanya ada pemimpin yang sangat otoriter yang membuat banyak rakyatnya selalu ketakutan. Nah, berani coba wisata ke Korea Utara nggak guys? Ayo guys, share video ini ke teman kamu yang ingin kamu ajak berwisata di Korea Utara ya.
Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Terima kasih. Bye-bye.